Baik, termasuk sihir itu adalah namimah. Namimah. Namimah itu apa? Mengadu domba. Mengadu domba. Mengadu domba untuk apa? Menjatuhkan orang lain dan memecah belah. Nah, saya akan mereaction dari Ya, umat Islam diadu. enggak diadu. Malu kita. Malu umat Islam. Siapa yang ngadu? Siapa yang ngadu? Teman-teman, di video ini saya ingin mereaction pernyataan dari oknum orang MUI di mana menyatakan kalau kita ini sekarang tengah mengadu domba umat muslim ya dengan kejadian Gus Samsudin dengan pesulap merah. Nah, dengan pernyataan dari oknum MUI ini membuat saya ingin berbicara juga meskipun hanya sedikit ya. Di video ini saya akan berbicara dikit. Ini adalah di mana tanggapan saya untuk mereaksi setiap pernyataan dari orang ini, oknum ini. Katanya orang MUI, dan saya dikirim videonya dan saya coba untuk mempelajarinya apa yang dia katakan. Apa yang dia katakan sangat menyeberangi ya, ya. Kenapa saya mengatakan menyeberang? Dia sama sekali tidak menerangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Gus Samsudin itu adalah sesuatu perbuatan yang menipu, yang mengeksploitasi agama atau menjual jimat-jimat yang berbau agama. Ya, dengan pernyataan bahwa itu adalah sesuatu yang berasal dari Allah dan lain sebagainya. Sedangkan di sini oknum MUI ini hanya mengatakan dengan beberapa kalimat saja. Tapi itu membuat saya ingin angkat bicara juga. Baik, tidak perlu panjang lebar, saya mau langsung reaction ya, seperti apa pernyataan dia. Baik, termasuk sihir itu adalah namimah. Namimah. Namimah itu apa? Mengadu domba. Mengadu domba. Mengadu domba untuk apa? Menjatuhkan orang lain dan memecah belah. Nah, saya akan mereaction dari segi sini saja ya, dari ini saja, dari pernyataan-pernyataan pendek di mana itu sangat berpengaruh untuk mempengaruhi orang lain, di mana ketika dengan pernyataan ini bisa membuat orang-orang bimbang ya, bisa membuat orang-orang bimbang dengan pernyataan seperti ini. Coba lagi, lanjut. Itu enggak boleh. Nggak boleh, itu nggak boleh. Ya, saya bukan ingin mengejek beliau. Saya tidak tahu siapa beliau. Namun di sini dengan mengatakan memecah belah umat itu salah besar. Dimana dengan kejadian ini umat tidak terpecah. Bahkan dari berbagai macam pemahaman bisa bersatu. Bersatu untuk apa? Melawan perdukunan ya, melawan perdukunan. Dimana memang dari dulu perdukunan itu sangat dilaknat. Dimana perdukunan itu sangat membuat orang resah, atau dari dulu orang yang percaya dukun itu sangat sangat resah dengan keberadaan mereka. Di mana takut disantet, takut ditenung, takut dipelet, takut diguna-guna dan lain sebagainya. Itu adalah yang orang-orang terdahulu rasakan. Di mana para dukun ini memang meresahkan keberadaan mereka. Bahkan dulu saya pernah mendengar suatu cerita dari orang tua saya bahwa di salah satu kampung itu ada seorang dukun yang benar-benar sakti katanya, sehingga dia meresahkan banyak orang. Orang-orang itu resah atau risih dengan keberadaan dia karena takut di ini, takut di itu. Nah, itu yang terjadi, stigma yang terjadi dari dulu seperti itu ya. Dimana kalau kita melihat seorang dukun, yang ada itu hal-hal yang aura-aura gelap, aura-aura yang tidak menyenangkan, sehingga kita takut dengan keberadaan mereka. Sedangkan sekarang keberadaan dukun ini menjadi tertawaan. Karena apa? Mereka memang pantas untuk ditertawakan. Mereka pantas untuk ditertawakan karena dengan sikap, dengan perbuatan, ucapan, tindakan mereka itu sangat lucu sekali. Karena yang mereka lakukan adalah membuat dunia halusinasi mereka seolah-olah nyata. Itu yang dilakukan dukun, itu yang dilakukan mereka. Oke? Seperti itu. Dan mengatakan pecah belah, wow, ini sangat luar biasa salah ini. Sangat luar biasa salah. Kita itu tidak terpecah belah, malahan bersatu untuk melawan dunia perdukunan. Dan seharusnya Anda juga memberikan fatwa kepada para umat agar terus dan semakin bersatu melawan dunia dukun ini. Ya, untuk memberantas perdukunan, bukan dengan cara seperti ini. Menurut saya kurang tepat. Coba lanjut. Nah, tujuannya mungkin awal-awal kita adalah memang baik. Tapi kemudian sudah merambah ke sana kemari, kita sudah melanggar dari konstitusi syariah. Melanggar? Kata siapa melanggar? Merembet kemana-mana. Apa yang dirembet? Dengan kejadian Samsudin kemarin yang dibongkar oleh Marcel Ladival, justru kita bisa membongkar kedok-kedok yang lain. Orang-orang yang mengaku memiliki ilmu supranatural pada bermunculan. Baik yang mend-DM saya, baik yang ngechat atau dan lain sebagainya. Banyak orang yang langsung mend-DM atau atau berdialog langsung dengan saya. Dan narasinya sama. Narasi kebodohan, ya. Narasi kebodohan dan narasi kehaluan yang mereka lakukan.
Nah, sekarang merembet, bener. Jadi merembet kemana-mana, semua dukun yang lagi bersembunyi keluar, sehingga mereka mempermalukan diri mereka sendiri. Sehingga masyarakat tambah terbuka. Sehingga masyarakat tambah tahu bahwa dunia dukun adalah dunia yang sesat, dunia yang salah, dunia yang terlaknat, dunia yang hanya menjelaskan tentang kehaluan mereka. Dunia yang hanya membuka aib mereka sendiri, yaitu kebobrokan teknik trik yang mereka lakukan. Itu ya, kalau menurut saya merembet ya merembet itu, bukan merembet kepada agama. Justru dengan merembetnya hal ini, mereka semakin terbukti dengan membawa ayat-ayat Allah, mereka sudah menyalahi syariat. Menyalahi syariat, sangat-sangat menyalahi syariat. Harusnya yang ditegur adalah mereka para dukun, bukan orang yang membongkarin mereka. Gimana ini? Gimana? Lanjut. Ya, umat Islam diadu. Enggak diadu. Umat Islam. Siapa yang ngadu? Siapa yang ngadu? Nggak ada. Mana nih ada orang Islam lagi perang? Nggak ada. Situ saja yang lagi membuat narasi adu-aduan. Apa jangan-jangan? Apa jangan-jangan? Ya udah lanjut. Kita diadu. Gus Samsudin Muslim. Ya. Marcel Muslim. Ini diadu. Oh. Apanya yang diadu? Apanya yang diadu? Gus Samsudin Muslim, Marcel Muslim. Ini bukan diadu. Kita tidak mendebatkan masalah Muslim mereka. Kita tidak membuat mereka berantem atau tengkar dari segi Muslimnya. Yang kita bahas di sini adalah dunia perdukunannya, di mana dukun itu menggunakan ilmu sulap, menggunakan ilmu sihir. Untuk apa? Untuk menipu. Untuk menipu. Bahkan yang kemarin katanya saya mau bahas sebenarnya, cuman saya gak bahas, yaitu dengan tapa pendem atau apa dah, entah itu. Susah nyebutnya kalau istilah-istilah kayak gini. Itu sudah sangat kelihatan bahwa mereka menggunakan trik atau permainan ya kamera, kebohongan dan lain sebagainya. Namun kita sebagai penonton takutnya akan mempercayai itu, ya. Mereka para dukun ini yang mengaku Islam berkedok agama, takutnya mereka membuat stigma di tengah masyarakat orang-orang yang awam, orang Islam seperti itu. Itu yang sangat berbahaya. Sedangkan Rasulullah tidak mencontohkan hal-hal demikian, tidak mengajarkan juga. Ini statement yang janggal ini. Apa jangan-jangan? Jangan-jangan. Lanjut. Jalan keluarnya kalau memang salah, akuilah salah. Oke. Walaupun tidak dimaklumi. Benar. Kalau memang salah, akuilah salah. Ini pernyataan yang sangat benar. Tapi kalau untuk kalimat yang mengadu domba, itu salah. Bukan seperti itu sikap seorang muslim ketika ada seorang muslim lainnya tengah membongkar penipuan dari oknum muslim yang mengaku dukun berkedok agama. Harusnya Anda mendukung. Lanjut. Diakui kalau memang pakai sulap, ya udah, nggak usah pakai sulap. Bagi yang sulap, gunakanlah yang untuk menghibur. Bukan setiap kontennya membuat masyarakat terbelah. Bukan membuat masyarakat semakin terbelah. Sebenarnya orang ini tidak paham dengan permasalahan, tapi memaksakan diri untuk berbicara. Itu yang saya tangkap. Dia berusaha untuk berbicara dengan permasalahan yang sebenarnya dia tidak tahu. Kenapa saya mengatakan demikian? Orang ini menurut saya dia hanya melihat dari sisi sama-sama muslimnya saja, bukan melihat dari sisi mudaratnya. Karena apa? Yang dipakai oleh Samsudin yaitu ayat-ayat, dan itu benar-benar penipuan dan sangat menyedihkan sekali, Ini sekarang setelah Samsudin muncul lagi beberapa orang yang mendeklarasikan keberadaan mereka, sehingga menjadi bahan tertawaan lagi, sehingga masyarakat tambah terbuka lagi, masyarakat tambah paham lagi dengan keadaan mereka atau siapa sebenarnya para dukun ini. Masyarakat tambah cerdas tentunya, ya. Jadi saya tidak sepakat dengan pernyataan oknum MUI ini yang mengatakan bahwa kita tengah diadu domba. No, kita sama sekali tidak diadu domba. Melainkan kita terfokus pada profesi seorang muslim yang mengaku sebagai dukun dan berkedok agama, menggunakan ayat suci untuk menipu, membohongi, dan menggambarkan kehaluan mereka. Ingat, Al-Quran bukan bahan untuk dibuat halu-haluan. Saya Heri Pras mengucapkan salam Pancasila.